meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol ya. Tolong menunjuk ini nih. Tolong jadi, diborgol sendiri tangannya ini, sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tidak. Tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Tunggu Saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon Anda maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kata gini. teatrikal. Tolong, Di Anda mana simpan ada borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda diam situ. Tidak pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya kan dianggap teatrikal. intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak Dianggap borgol? di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak, Bos? Iya kan? Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes Polri dihentikan. Nah, terus dilapor balik. Mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang-nyerang beliau? Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang, tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh. Bicara fair, tapi kan seorang Pitra yang sebagai praktisi hukum berpendapat berprestasi dan akhirnya apapun yang terjadi dan viral dengan membawa borgol bisa diklasifikasikan. Jadi begini, jadi kan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa dekade kan saya lihat teman-teman kita kan selalu melakukan teatrikal. Teatrikal yang menurut saya itu mengandung makna yang menyindir-nyindir daripada seseorang dengan bawa wayang. Itu kan alat peraga wayang. Nah, terus kalau saya bawa alat peraga borgol, ya, apakah itu salah? Ya tidak. Kan dia bawa alat peraga, terus lu bawa alat peraga, gua diam. Tiba-tiba saya bawa alat peraga borgol, lu kayak cacing kepanasan, black gitu. Kan ini aneh juga. Makanya saya bilang, hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cenger-cengir dia ketawa-ketawa. Iya kan? Jangankan Aiman yang cenger-cengir. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak, kata dia, kenapa nggak bawa sekalian, ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia gitu kan. Siskamling di sana gitu loh. Jadi pihak Siskamling juga ketawa melihat itu gitu loh. Karena apa? Karena menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai ya tidak beretika. Saya belum ngomongannya udah ribuan kali, tapi itu lihat bepat gitu kan. Saya juga mau ngomong ini apaan sih yang dibahas dia ini dalam hatiku kan gitu. Artinya ini kan kesempatan saya. Tapi dia ngomong mbak bu begitu. Siapa itu yang emak-emak apa itu gitu ya. Yang banyak cerita apa segala macam gitu kan. Nah, saya kira udahlah ya. Hormati proses hukum yang sedang berjalan itu. Jangan mbak bu gitu, nggak jelas gitu kan. Gitu. Tapi dari sisi gaduh atau polemik yang mengatakan keaslian tidak saya jawab dari sisi abang sendiri, sebenarnya abang itu netral ya bang, nggak berpihak. Iya, saya kan berbicara hukum bos. Suka nggak suka ya, senang nggak senang ya, terima nggak terima, saya harus sampaikan tentang hukum. Saya bilang perbuatan kalian itu adalah tindak pidana yang sempurna. Karena apa? Karena telah menuduh orang melakukan perbuatan pidana tapi dihentikan. Sehingga fitnahnya bagaimana? Loh, kalau saya tuduh, Mas melakukan perbuatan pidana, contohnya kamu penipu, padahal terbukti tidak penipu. Loh, kamu terima nggak dicap orang selalu penipu seumur hidup? Kan enggak. Nah, karena memang itu tidak terbukti ya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, gitu loh. Tapi dari pihak polisi juga, abang tadi menyebut kriminalisasi dan akhirnya dia juga datangi Kompolnas. Nah iya. Itu maksud dan tujuannya ada nggak sih dalam tanda kutip itu? Kompolnas itu adalah Komisi Polisi Nasional Pengawas Eksternal Polri. Kalau mereka melaporkan ke Kompolnas, tentunya kan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik. Pertanyaan saya, pelanggaran apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik?
penyidik di Bareskrim Mabespori itu telah melakukan kajian, penelitian, pendalaman, dan scientific crime investigation terhadap kasus ini. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik maupun pihak Bareskrim dalam kasus ini karena mereka telah melakukan pengusutan secara profesional, transparan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau memang ada orang melakukan tindakan seperti melaporkan ke Kompolnas, ke Komnas HAM, ya silakan saja. Itu adalah hak hukum mereka. Tapi ingat, laporan polisi yang di Polda Metro Jaya ini pasti akan berjalan. Dan saya sudah sampaikan kepada tim penasihat hukum Jokowi agar mereka serius dalam menindaklanjuti laporan polisi ini gitu loh. Kita ngambil tengah, apakah juga nggak secara hukum aja? Apakah satu sama lain terutama yang memfitnah dan akhirnya dilaporkan juga atau keluar untuk minta maaf atau gimana Mas? Karena kan masyarakat jadi sakit dengan permasalahan. Iya. Gimana Pak? Kan Pak Jokowi bilang, aduh ini apa lagi sih, kata Pak Jokowi. Ini kalau saya tindak lanjuti, kasihan mereka ini. Harusnya nggak usah lah ini berlarut. Itu Pak Jokowi sendiri bilang, udahlah minta maaf saja. Sampai sekarang juga, tadi malam saya suruh minta maaf, nggak ada yang mau minta maaf. Bahkan melakukan challenge gitu loh. Ya saya kira Pak Jokowi harus serius dalam laporan polisi ini. Itu. Lain halnya mereka ini belajar dari kasus Bambang Tri dan Gus Nur dulu. Perkara nomor 319 yang diadili di Pengadilan Negeri Solo tersebut. Itu kan vonis hakim di Pengadilan Negeri itu 6 tahun dan dibanding 4 tahun. Dari situ sudah bisa jadikan jurisprudensi loh, bahwasanya mereka nggak bisa buktikan yang palsu itu yang mana gitu. Harusnya mereka belajar dari kasus itu, sudah ada yang dipidana orang karena tuduhan ijazah palsu ini gitu. Kalau proses ini sampai masuk ke pengadilan dan dipersidangkan, perdebatan soal keahlian dan akhirnya benar-benar adil, bisa gol dong seorang Jokowi untuk menendang 5 orang ini yang Ya saya kira ini bukan terkait dengan gol atau tidak golnya. Akan tetapi Pak Jokowi dalam posisi striker nih sekarang, attack kan gitu. Karena selama ini dia bertahan, serang-serang dia ya wes sampai dia udahlah kan gitu. Tapi masih aja terus. Saya kira dengan pola serangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dia menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara juga untuk membuktikan bahwasanya tuduhan ijazah palsu itu nggak benar. Makanya dia uji ke pengadilan. Itu saya kira bagus gitu. kata gol belum ada. Gol itu nanti kan di itu yang oper kan kepolisian dulu, dilempar dulu ke jaksa. Kalau jaksa sudah lempar ke pengadilan, nanti yang gol kan hakim gitu loh. Tapi gitu. Kata keadilan itu abang masih pertanyakan juga dong. Kan kata adil itu menetapkan bahwa itu kebenaran, Pak. Yang mana? Kan menetapkan kata keadilan itu kan kebenaran. Benar itu ya, kan pasti ada. Pertanyaannya begini, penelitian mereka udah diuji nggak di Bareskrim? Tidak, maksudnya kan keadilan sudah dibenarkan oleh Mabespori untuk pelaporan soal fitnah, Bang. Iya, benar. Kata asli kan pasti sudah ada unsurnya itu, Bang. Iya, berarti kan tinggal tendang 12 pos aja nih kan gitu, karena udah di SP3 kan gitu loh. Makanya saya bilang tadi malam shit gitu untuk mengantisipasi itu gitu. Oke, baik Bang, kata-kata bijak Bang. Gue demen kalau abang udah ngomong kata-kata bijak. Jangan nyanyi kok, malam gue nyanyi. Iya. Gue mau bilang kata-kata bijak, sedangkan yang mau saya kasih kata bijak ini nggak bijak gitu loh. Untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Sebelum kita melakukan suatu tuduhan kepada orang, terlebih dahulu persiapkan dulu buktimu apa. Sebelum kau menuduh orang itu melakukan perbuatan, terlebih dahulu lengkapi dulu buktimu apa. Kalau buktimu itu masih diragukan, dapat dari orang lain, dapat dari sono, itu bukanlah suatu alat bukti, nol nilainya. Lain halnya kalau dia memberikan ijazahnya baru kau teliti, sehingga itu bisa kamu uji secara keaslian dan pembanding yang ada. Kalau kau dapatnya dari fotokopi, hasilnya juga fotokopi. Karena pembandingnya fotokopi atau fotokopi dari foto orang lain, nggak akan bisa. Maka dari itu, fiat justitia ruat kailum, tegakkan hukum sekalipun langit akan runtuh. Pantas bahwa abang sebagai pandangan hukum tampil di dua titik, karena ada yang meragukan juga, Pak. Oh iya, jadi ada kemarin emak-emak dibilangnya saya nggak berbobot. Saya baru lihat dia itu di TV. Selama ini saya nggak pernah lihat dia. Halo, lu di mana aja selama ini?
Jangan lu bilang orang nggak berbobot, lu sendiri yang nggak bermutu omongannya. Mengatasnamakan rakyat, menjual-jual ayat, ya. Saya ingin bacakan apa dulu nih, ayat Al-Quran dulu kepada mereka ini ya. Jadi biar tahu nih. Jadi jangan lu aja yang bisa baca ayat gitu loh. Nih. Saya ingin sampaikan surat Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Itu surat Al-Baqarah ayat 41. Perintah daripada surat Al-Baqarah ayat 41 itu, jangan sekali-sekali menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentinganmu sendiri. Itu. Jadi belajar dengan perkara kasus Cina dong Bang.